Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sela Aprilia Mutiara Lingga dalam pembelajaran seni budaya kelas 7. Di pertemuan kali ini kita akan belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di samping ini, pada pembelajaran yang lain atau di pembelajaran IPA, kalian sudah belajar flora dan fauna. Di gambar samping itu ada flora, fauna, dan alam benda. Apa maksud dari alam benda itu sendiri? Alam benda adalah benda yang ada di sekitar kita. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Nah, di gambar 1, 2 itu adalah fauna. Benar, kalian pintar sekali. Dan 3 dan 4 itu adalah flora. Kemudian 5 dan 6 itu adalah gambar alam benda. Nah, setelah kalian amati gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Apa perbedaan dua gambar flora di samping? Dan yang nomor 2 adalah apa perbedaan dua gambar fauna yang ada di samping? Dan yang ketiga adalah apa perbedaan dua gambar alam benda di samping? Kalian boleh jawab di komen. Oke, anak-anak? Menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengapresiasikan diri. Dan menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, berarti anak-anak, selain imajinasi, kalian bisa mengandalkan flora, fauna, dan alam benda untuk menjadi objek gambar kalian. Nah, kemudian komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Nah, berarti objek di bagian kanan gambar dan kiri gambar atau kiri bidang gambar itu posisinya sama. Dan yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Meskipun tidak sama, tapi tetap tidak meninggalkan estetikanya. Nah, benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang lain. Ingat-ingat, benda yang gelap memiliki kesan yang lebih berat daripada benda yang lain. Yang besarnya sama dengan benda tersebut, tetapi berwarna terang. Jadi, benda yang lebih gelap itu kesannya lebih berat daripada benda yang lebih terang. Penguasaan komposisi merupakan hal penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan suatu objek dalam menggambar. Nah, hati-hati komposisi menggambar. Komposisi ini sangat penting untuk memperindah suatu gambar. Karena tata letak gambar itu mempengaruhi sekali, Nak. Contoh ya, kalau kalian menggambar di kertas A3, namun gambaran kamu itu kecil. Nah, gambar itu tidak akan terlihat indah. Karena banyak bidang yang kosong daripada bidang yang terpakai. Itu namanya komposisi yang salah.
Komposisi yang benar adalah jika bidangnya besar, maka bidang yang terisi juga harus agak besar atau hampir memenuhi gambar. Kalau terlalu penuh juga jelek. Kalau tidak terpenuhi juga jelek. Harus seimbang. Maka harus ada komposisi. Nah, itu manfaat dari komposisi seperti ini. Lihat ini, asimetris dengan simetris. Simetris ini sama kanan dan bagian kanan dan bagian kiri ini sama. Dan bagian. Nah, kalau asimetris dia di salah satu sisi, namun masih terlihat indah. Lihat yang ini. Ini tidak terlihat indah karena ini komposisi yang salah. Ini adalah contohnya. Nah, ini ada beberapa teknik menggambar flora. Nah, bentuk dasarnya dulu dibuat, kemudian menyusun bagian-bagian gambar satu demi satu. Titik pusatnya di mana? Jadi kita kasih batang bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Kemudian setelah itu memberi arsiran atau warna. Boleh pakai warna, boleh pakai arsiran. Setelah itu memberi kesan gelap, ini yang gelap dan yang terang. Agar terlihat. Contoh membuat alam benda. Tetap harus bentuk dasarnya dulu. Bisa kalian buat garis bantu seperti pada contoh ini. Garis bantu ini bisa membantu kalian untuk menggambar. Nah, kemudian menyusun bagiannya. Dan jangan lupa beri latar belakang. Enggak seperti ini ada meja di sini toh. Nah, ini namanya latar belakang. Agar terlihat seperti di atas meja. Gak ngambang cah. Gak kayal jadinya. Dia penjelasan dari Bu Sela kali ini. Nah, anak-anak sudah paham kan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sekian penjelasan Bu Sela. Di sini ada uji kompetensi, silakan dikerjakan. Kemudian tugas bisa dikirim di Google Classroom. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.